Salam Dito. Apa nih nasihat Sang Cahaya kali ini? Semoga lebih menarik dan seru ya, Dit. Salam Carla. Nasihat kali ini tentu menarik dan seru karena semua sumber dari Sang Cahaya. Nah, seperti apa nasihatnya itu? Begini nasihatnya. Manusia itu hanya seonggok tulang yang diikat dengan tali temali urat dan dibungkus daging. Bergerak karena ada mesin di dalamnya yang bernama nyawa. Jika tak ada nyawanya juga secantik atau segagah apapun manusia, tak ada manusia lain yang mau bersamanya. Dan kemuliaan seseorang itu ukurannya di ketakwaannya, makin takwa seseorang maka sekalipun sudah meninggal ribuan tahun, orang masih menghormatinya. Tanda ketakwaan itu adalah istiqomah menjalankan ketaatan, dan buah takwa itu adalah pancaran budi pekerti terpuji dari beningnya hati yang ikhlas. Dan cahaya ikhlas itu andai setetes sekalipun akan menerangi sejauh mata memandang. Mengurai kesabaran sampai pada titik nadir. Kehendak Allah bagai libatan tali temali, dan ridho pada ketentuan itu tiada kenal keluh kesah. Jalani saja apa yang seharusnya dijalani, tak ada yang tak indah jika kita yakin akan kebijakannya meletakkan aturan. Manusia itu tak lepas dari ujian, ujian itu akan diterapkan, kalau kita mau naik kelas. Itu kalau kita pernah sekolah dulu, jadi tidak akan diuji, kalau belum ada kenaikan kelas. Begitu juga ketika ada kenaikan kelas, lalu kita diuji, kok gagal dalam ujian, maka kita tidak jadi naik kelas, alias mengulang sekolah lagi, dan nanti juga akan ikut ujian lagi. Ketika kita di sekolah dulu, yang paling tidak mengenakan itu semalaman kita belajar bab A, ujiannya yang keluar soal bab B, yang tidak kita pelajari, walau isi ujian itu remeh, karena tidak dipelajari, akhirnya jawaban ujiannya apa jadi nggak tahu, padahal remeh. Misal ujiannya cuma ngisi pertanyaan, siapa nama penjual es dawet di perempatan? Kalau tahu sebelumnya pertanyaannya kayak begitu saja kan bisa tanya sebelumnya namanya siapa. Padahal kadang tiap hari beli es dawetnya, tapi karena tidak tahu itu nama orang akan dijadikan pertanyaan ujian, jadi nggak nanya. Dalam hidup itu juga seperti itu, ujian akan diberikan oleh Allah, karena kita dianggap sudah pantas naik kelas, maka diturunkan ujian oleh Allah, dan ujian itu selalu sesuatu yang tidak kita sangka dan kita duga. Tapi yang jelas Allah selalu menguji dengan sesuatu yang tidak jauh dari keseharian kita, bisa saja ujian itu dari suami, istri, anak, tetangga, harta, dan lain-lain. Intinya ujian itu agar kita selalu bersabar dan ridho terhadap ketentuan Allah, tidak menolak dan tidak berontak. Tapi rata-rata manusia itu ketika diuji, maka tidak kuat, karena hilang kesadaran dan akal budi bahwa apa yang menimpa itu dari Allah. Ujian yang amat sederhana akan berat, karena tidak memahami apa maksud ujian itu menimpa, sehingga ujian menggoncangkan kesadaran dan menggoyahkan keyakinan. Padahal ujian itu datang dari Allah, dan memang Allah datangkan ujian itu sesuai dengan kadar kita tapi tidak sesuai dengan kehendak kita. Saya umpamakan semalam kita mempelajari soal A, soal ujiannya yang keluar malah soal B. Ingat semua orang di dunia itu pasti diuji, bukan hanya kamu saja yang diuji. Sekecil apapun ujian kalau kamu rapuh maka ujian itu akan berat. Ujian seseorang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah akan lebih berat ujiannya. Sementara seseorang yang rapuh akan makin ringan ujiannya, tapi akan terasa berat, bukan beratnya ujian, tapi beratnya rapuh diri sendiri. Seorang yang kuat mengangkat karung beras sekarung, mengangkat beras sekarung tentu tidak berat, tapi bagi orang yang opname di rumah sakit, jangankan mengangkat beras sekarung, makan nasi sesendok saja sulit ditelan. Lalu, apa maksud tersembunyi Allah berikan ujian Dito? Salah satu maksud tersembunyi Allah berikan ujian adalah agar orang yang menerima ujian mendapat hadiah pahala sabar. Sabar itu diam, duduk, berdiri, jalan, orangnya akan terus mendapat hadiah pahala, asal tidak mengeluh dan hati cukup menerima. Tapi jarang orang kuat, atau tak paham dengan maksud Allah itu, yang menghendaki orang itu dekat dengannya sehingga lebih memilih tak sabar, mengeluh, dan berkeluh kesah sehingga ujian bukan menjadi ujian, tapi menjadi azabnya. Seakan waktu, udara, air, kesempatan, alam seisinya dan bahkan Allah telah menzoliminya dengan ujian yang begitu beratnya. Maksud Allah diberi surga, tapi apa daya hati lebih memilih neraka.
Ingat, kejadian baik buruk itu adalah proses, seperti membuat roti, kadang adonannya dikocok, kadang juga dibakar di oven. Jadi menuju kenikmatan itu kadang kita harus dibakar dengan diberi ujian yang meluluh lantahkan hati, lalu tercapai kesabaran yang lembut. Setiap sesuatu yang terjadi menimpa kita, entah rasa sakit seperti perut yang tertusuk duri, entah kepala kebetok palu, entah luka sayatan, entah kehilangan, semuanya sudah atas izin Allah. Sampai daun gugur dari tangkainya pun itu sudah karena atas izinnya. Walaupun dohiriahnya sakit, terusik, tetapi itu maksudnya baik. Sikapi dengan ridho, sirami dengan sabar, kuatkan dengan takwa, balut dengan ikhlas. Insya Allah, dermaga kebahagiaan telah menunggu di ujung sana. Jadi janganlah kamu bersedih, ketika kamu mendapat ujian, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah selalu berada di dekatmu dalam setiap keadaan, baik susah maupun senang. Teruslah mengingat-ingatnya apabila dirimu sedang bahagia, dan Ia akan selalu mengingatmu saat kau sedang bersedih. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang selalu ingin berada di dekatnya. Jika kamu selalu merasa bahwa Allah bersamamu, maka kamu tidak akan pernah merasa sedih. Kamu tidak akan merasa kesepian karena kamu yakin sepenuh-penuhnya bahwa Allah selalu akan memberikan yang terbaik buatmu. Karena semua berasal darimu, semua akan kembali kepadamu. Semua yang kamu miliki dan kamu dapatkan sekarang semuanya adalah dari Allah semata. Aku, atau siapapun itu tak bisa mengubahmu, dan sama sekali tak bisa memberi manfaat apa-apa, kecuali Allah mengizinkannya. Dirimu, ya dirimu sendiri, bahagiamu, kamu yang akan merasakan sendiri, maka Allah menyerahkanmu pada prasangkamu sendiri. Jika kamu berprasangka baik, baik juga akan kamu dapat. Jika kamu berprasangka buruk, tak ada yang dirugikan kecuali dirimu sendiri. Jika kamu sakit gigi, yang sakit juga gigimu sendiri, dan jika kamu masuk neraka yang hancur juga tubuhmu sendiri. Maka biasakan berprasangka baik, pada apa saja yang terjadi, sebab selembar daun yang jatuh, atau setarikan udara yang dihisap makhluk hidup, semua itu atas izin Allah berlaku terjadi. Iblis saja minta izin Allah untuk menggoda anak cucu Adam, karena iblis tahu, kalau Allah tak mengizinkan maka tak ada yang bisa dilakukan. Jadi, teruskan saja doa dan ikhtiarmu. Jangan berhenti berprasangka baik pada setiap hal buruk yang kamu terima. Ujian hidup memang begitu melelahkan. Tetapi hanya dengan cara itu Allah bisa melihat apakah kamu layak menjadi hamba pilihan atau tidak. Teruskan saja langkahmu dengan gagah. Raihlah prestasi-prestasi akhirat yang bisa membuat Allah bangga. Suatu saat kamu akan paham mengapa kamu dibuat menunggu lama untuk sebuah pengabulan doa dan ikhtiarmu. Dan kelak kamu akan bersyukur karena baru mengetahui rahasia di balik itu semua. Allah tahu kapan kamu benar-benar siap untuk menjadi orang hebat. Nah, itulah nasihat Sang Cahaya kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata semua orang diuji untuk menjadi orang hebat ya. Oke Dito, terima kasih. Semoga kita diberikan kemampuan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin.